Persib lebih mendominasi permainan, lebih banyak meng-create peluang, tapi di pertandingan tadi Persib terlalu banyak membuang peluang yang harusnya bisa dikonversikan menjadi gol gitu loh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dolasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Persib Bandung yang baru saja ditahan imbang oleh Arema di kandang sendiri ya teman-teman. Tentu ini hasil yang cukup mengejutkan mengingat Persib sedang ada di tren positif. Persib tidak terkalahkan di 11 pertandingan, bahkan Persib ketika bermain di kandang begitu ganas, dijamu oleh tamunya Arema yang sedang ada di papan bawah. Memang Arema ini sejak dipegang oleh Fernando Valente ya, permainannya sedikit meningkat, menjadi tim yang tidak terlalu mudah untuk dikalahkan meskipun masih ada kalahnya. Tapi harus diakui Arema di bawah Valente mengalami peningkatan yang cukup pesat lah gitu. Meskipun secara klasemen masih di bawah, tapi permainannya meningkat, tidak mudah dikalahkan seperti di awal-awal pekan dari Liga 1. Dan kali ini mereka menahan imbang Persib dengan skor 2-2. Ini salah satu laga seru di Liga 1 ya teman-teman. Mereka kedua tim saling berbalas gol. Persib unggul 2 kali, 1-0, dibalas 1-1, 2-1, 2-2, dan akhirnya Persib harus puas bermain 2-2 di GBLA. Jalannya pertandingan sendiri sudah bisa ditebak ya teman-teman. Persib lebih mendominasi permainan, lebih banyak meng-create peluang. Namun Arema pun tidak kalah banyak ya teman-teman menciptakan peluang. Mereka sangat berbahaya dalam situasi counter attack. Dua pemain asing mereka sangat efektif, sangat merepotkan, terutama Gustavo Almeida. Ini pemain screening ball-nya bagus, melindungi bolanya bagus, finishing-nya bagus, cepat, sulit direbut bolanya, dan lain-lain. Jadi memang Arema beruntung punya striker ini. Karena Arema sangat bergantung pada Gustavo Almeida. Meskipun secara kolektivitas mereka sudah lebih bagus daripada awal musim. Sementara Persib yang untuk pertama kalinya di musim ini dihadiri oleh puluhan ribu bobotoh yang sebelumnya masih memboikot, sebelumnya menolak datang, dan di pertandingan kali ini Stadion GBLA ramai sekali, mungkin sekitar 25.000 penonton memadati GBLA, tapi hasilnya anti klimaks. Terlihat sih, saya melihat ada rasa grogi di pemain. Kemudian juga para pemain sangat membuang-buang peluang. Ini salah satu match di mana Persib bermain tidak efektif. Biasanya pemain seperti Ciro, David da Silva, Beckham Putra, dan lain itu mendapatkan satu peluang, kemungkinan menjadi golnya kan tinggi gitu loh. Tapi di pertandingan tadi Persib terlalu banyak membuang peluang yang harusnya bisa dikonversikan menjadi gol gitu loh. Itu yang membedakan Persib dan Arema. Arema tidak terlalu banyak, tapi dia ciptakan 2 gol. Persib begitu banyak peluang yang harusnya menjadi gol, mereka hanya mampu menciptakan 2 gol. Nah, tentu ini bukan hasil yang bagus, tentu mengecewakan. Karena apa? Itu artinya mereka masih terpaut 3 poin dari Borneo yang akan bertanding melawan Bali United, di mana Bali United sedang berada di peringkat 3. Jadi Persib ini sangat berharap Bali lawan Borneo ini seri ya teman-teman. Tapi kan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah, kembali ke pertandingan, sebetulnya kalau menurut saya pribadi tidak ada yang salah ya dengan permainan Persib. Mereka sudah melakukan segalanya. Di babak kedua ketika Fred Butuan masuk, terlihat sekali lini serang Persib semakin hidup. Ini Fred salah satu pemain terbaik di era Boyan Hodak ya menurut saya teman-teman. Reza Adi Hehanusa bermain sangat bagus. Di 3 pertandingan terakhir saya memperhatikan gerakan-gerakan Reza Adi, kemudian umpan-umpan Reza Adi seperti mengingatkan saya pada dia ketika di masa keemasannya. Meskipun tentu masih jauh ya, tapi setidaknya sudah mendekati gitu loh. Jadi di tengah kekecewaan ini, di tengah permainan yang mungkin tidak maksimal ini, masih ada sisi positif yang bisa diambil oleh para bobotoh, yakni permainan Reza Adi sudah semakin bagus dan matang di Persib, maksudnya adaptasinya. Kemudian Fred Butuan semakin hari semakin membuktikan bahwa ia layak menjadi starter gitu. Jadi ada hal positif yang bisa diambil oleh para bobotoh. Dan saya sih jika melihat seperti ini, saya sih condong
Coach Boyan berani aja mainin Reza di starter gitu loh. Reza Adi dan Freds bermain sebagai starter. Karena berkali-kali saya bilang, Beckham Putra ini tidak cocok bermain di sayap. Dia, apa ya istilahnya? Dia talenta yang berbakat, dia talenta terbaik Persib Bandung, tapi sayang, dia tidak ditempatkan di posisi terbaiknya. Justru saya ingin melihat bahwa Beckham dan Madinda ini saling bergantian agar antara Beckham dan Madinda tidak terlena karena setiap kali mereka harus menjadi starter. Saya melihatnya Beckham ini lebih cocok di posisi Madinda gitu loh. Itulah mengapa Beckham tidak terlalu efektif di beberapa pertandingan terakhir. Malah Freds yang terlihat lebih menonjol. Kemudian Ciro Alves ini pemain skillful, pemain yang bagus, etos kerjanya sangat bagus, dan tiki-takanya bersama David da Silva selalu merepotkan. Tapi terkadang pemain ini terlalu egois. Dia terlalu ingin mencetak gol, padahal beberapa kali di beberapa momen rekannya sudah siap untuk menerima umpan. Nah, tapi itulah Ciro Alves yang kita kenal ya teman-teman. Jadi sebetulnya di satu sisi ada yang perlu disyukuri bahwa penampilan Reza Adi dan Fred semakin membaik. Di sisi lain juga ini menjadi bahan introspeksi diri bahwa Persib itu sebetulnya belum konsisten banget gitu loh secara permainan. Masih banyak celah, terutama di lini belakang itu sangat celah banget. Dan juga untuk para bobotoh ya menahan diri aja, nggak apa-apa, kita hasil ceri di kandang dan tidak usah terlalu berlarut-larut dalam kekecewaan ini, biasa aja gitu. Toh Persib masih ada di track juara, Persib masih ada di track Champion Series. Yang penting kan kita support terus, dan di sisa putaran kedua ini bobotoh support terus ke stadion agar para pemain lebih termotivasi. Mungkin itu dulu asal mula kali ini, dan salam olahraga.